Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan membahas suatu materi yang menarik, yaitu mengenai TAM atau Teknologi Acceptance Model ya. Nah, apa sih Teknologi Acceptance Model ini? Nah, video ini sebenarnya adalah video yang saya buat berdasarkan permintaan dari salah seorang teman ya. Jadi ada salah seorang teman saya, dia bertanya soal TAM ini ya, teknologi acceptance model, dan pada waktu dia bertanya itu sebenarnya saya sendiri tidak belum familiar ya dengan model ini sebenarnya. Lalu kemudian saya coba melacak penelitian-penelitian yang terkait dengan TAM ini. Ternyata saya temukan bahwa penelitian-penelitian yang terkait dengan TAM ini itu sebagian besar itu merupakan penelitian-penelitian dengan pendekatan kuantitatif ya. Dengan pendekatan kuantitatif, lalu pisau analisisnya itu adalah menggunakan regresi ataupun structural equation modeling ya. Nah, lalu kemudian software-software yang biasa digunakan itu salah satunya adalah Smart PLS. Nah, oleh karena itu, saya familiar ya, karena saya familiar dengan structural equation modeling, lalu kemudian dengan software Smart PLS ini, maka saya memberanikan diri untuk membuat video ini ya. Nah, nah membuat video ini khususnya untuk teman saya ini gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk pada pengaplikasian TAM ini pada penelitiannya khususnya penelitian kuantitatif, mungkin kita bahas dulu sedikit soal latar belakang dari teori ini gitu ya. Nah, teori ini dari hasil saya membaca dan mencoba mereview ya beberapa bacaan gitu, saya temukan bahwa teori TAM ini itu awalnya dimulai dari suatu teori yang namanya Theory of Reason Action ya. Theory of Reason Action itu yang dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Asjen ya. Icek Asjen, saya nggak tahu bagaimana cara membacanya, saya baca saja seperti itu. Jadi diawali oleh suatu teori yang namanya Theory of Reason Action yang dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Asjen di tahun 1975 sampai 1980. Nah, lalu TRA ini ya, dia menekankan pada sikap ya yang ditinjau dari sudut pandang psikologi. Nah, menurut teori ini, reaksi dan persepsi pengguna terhadap suatu sistem atau teknologi itu akan menentukan sikap dan perilakunya. Nah, jadi karena benar-benar ini menurut sudut pandang psikologi, sehingga memang pembahasannya itu benar-benar psikologis ya. Dia membahas soal sikap, dia membahas soal perilaku ya. Bagaimana sikap lalu perilaku itu menentukan gitu ya, sangat menentukan bagaimana reaksi dan persepsi pengguna ketika menggunakan suatu sistem atau teknologi itu akan menentukan sikap dan perilakunya terhadap sistem atau teknologi tersebut ya. Nah, lalu kemudian di tahun 1986 itu ada seorang mahasiswa doktoral ya, mahasiswa doktoral itu dia mengadaptasi, nama mahasiswa itu adalah Davis. Nah, si Davis ini dia mengadaptasi TRA ini untuk disertasinya. Lalu kemudian dia publikasikan hasil. Dia
mempublikasikan hasil disertasinya ini, hasil penelitiannya itu ke jurnal. Lalu kemudian muncullah teori TAM ini. Nah, jadi teori TAM ini atau teknologi acceptance model ini itu pertama kali dikembangkan oleh si Davis ini berdasarkan adaptasi dia terhadap dari teori of recent action ini. Gitu. Nah, lalu dia memunculkan suatu teori yang baru. Nah, TAM ini sendiri ya, TAM ini sendiri lebih menekankan pada persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatannya. Jadi berbeda dengan teori of recent action. Kalau teori of recent action ini itu berpandangan bahwa ya persepsi pengguna terhadap suatu sistem atau teknologi itu akan menentukan sikap dan perilakunya. Ya. Jadi sikap dan perilaku seorang terhadap teknologi itu ditentukan oleh persepsi pengguna itu ya, persepsi pengguna itu. Nah, persepsi pengguna ini menurut teori of recent action ini masih terlalu umum ya. Nah, lalu kemudian si Davis ini menekankan pada persepsi yang lebih spesifik. Nah, persepsi yang lebih spesifik, yaitu soal kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan dari teknologi itu gitu. Nah, kemudahan dan kebermanfaatan ini yang tidak dilihat oleh teori of recent action. Nah, oleh Davis kemudian persepsi pengguna ini dispesifikkan lagi kepada kemudahan penggunaan dan kebermanfaatannya ya. Jadi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan dari sistem atau teknologi tersebut ya, itu yang akan menentukan sikap dari perilakunya, akan menentukan penerimaan seseorang terhadap sistem atau teknologi tersebut. Makanya disebut dengan teori teknologi acceptance model ya, teori model penerimaan teknologi. Jadi penerimaan seseorang terhadap teknologi ya, menurut Davis ini, penerimaan seseorang terhadap teknologi itu ditentukan atau dipengaruhi oleh persepsi dia terhadap kemudahan penggunaan dan juga kebermanfaatan dari teknologi tersebut. Jadi ada dua variabel di sini ya. Kalau kita lihat dari model yang dikembangkan oleh si Davis ya, nah ini modelnya, itu ada dua variabel yang selalu ada di model ini ya, di teknologi acceptance model ini adalah perceived usefulness dan perceived ease of use. Nah, dua variabel ini akan selalu ada gitu, dua variabel ini. Nah, di model awal yang dikembangkan oleh Davis itu dia modelnya seperti ini. Jadi perceived usefulness dan perceived ease of use ini itu dia akan mempengaruhi attitude seseorang, sikap seseorang ketika menggunakan teknologi tersebut, dan juga aktual system of use-nya. Ya, aktual system of use-nya. Nah, seperti ini. Jadi modelnya seperti ini. Nah, lalu kemudian si Davis ini ya, dia memodifikasi model yang dibuat sendiri itu menjadi seperti ini. Nah, dia memodifikasi, namun tetap ada variabel usefulness dan ease of use ini selalu ada. Karena memang ini ada dua variabel yang yang menopang model dia gitu ya, yang menopang model dia. Nah, dari intent attitude ini, nah dia memodifikasi menjadi behavioral intention ya, behavioral intention. Jadi lebih umum gitu ya, lebih umum dibanding intention gitu. Dibanding attitude. Kalau attitude ini kan hanya sekedar sikap gitu ya. Nah, sedangkan ini kan behavioral ini kan lebih ke perilaku gitu. Nah, perilaku ini kan banyak ya, bisa sikap ya, bisa pemahaman, bisa dan lain-lain gitu. Nah, makanya dia memodifikasi ini dengan memasukkan variabel ini, behavioral intention ini. Nah, sedangkan aktual sistemnya tetap ada gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian prototipe dari model ini itu si Davis ini dalam prototipenya itu dia memunculkan beberapa indikator dari usefulness dan ease of use ini.
Nah, ini indikator-indikatornya gitu. Nah, ini indikator-indikatornya. Nah, di usefulness itu ada indikator mempercepat pekerjaan, meningkatkan kinerja, ya, meningkatkan produktivitas, efektivitas, mempermudah pekerjaan, bermanfaat. Sedangkan di easy of use itu ada indikator mudah dipelajari, ya, dapat dikontrol, jelas dan dapat dipahami, fleksibel, mudah untuk menjadi terampil, mudah digunakan gitu. Nah, ada 6 indikator ya untuk masing-masing variabel ini gitu. Nah, sedangkan untuk behavioral intention dan actual system use ini, saya coba mencari-cari apakah ada indikator yang ditetapkan oleh si Davis ini, tapi tidak saya temukan. Ya, saya cuma temukan indikator ini. Jadi kemungkinan bahwa di behavioral intention ini itu tergantung dari peneliti-peneliti selanjutnya gitu ya. Dia mau eh, mengembangkan variabel seperti apa, karena behavioral intention ini kan adalah variabel yang umum ya, bisa menyangkut sikap ya, bisa menyangkut pemahaman, bisa menyangkut yang lain ya, bisa menyangkut apalagi banyak gitu ya behavioral ini, termasuk dengan actual system use ini gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, jadi seperti itu latar belakangnya munculnya model ini ya, teknologi acceptance model ini ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengaplikasikan ini pada penelitian gitu ya? Bagaimana kita mengaplikasikan model ini pada sebuah penelitian gitu? Nah, di sini saya sudah memiliki contoh penelitian yang menggunakan TAM ini gitu ya, yang menggunakan teknologi acceptance model ini gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi ada sebuah penelitian ya, ada sebuah penelitian. Nah, ini yang dilakukan oleh Tessa Jamilatul Komariah ya, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi dia itu menganalisis penerimaan pengguna ShopeePay ya, penerimaan pengguna terhadap ShopeePay ya, menggunakan teknologi acceptance model. Nah, ShopeePay itu sendiri kan adalah apa ya istilahnya tuh e-wallet ya. Jadi kan electronic wallet ya. Jadi sudah termasuk teknologi gitu ya. Sehingga peneliti ini, si Tessa ini, dia ingin menganalisis bagaimana penerimaan pengguna ShopeePay ini, ya, penerimaan pengguna terhadap ShopeePay ini menggunakan teknologi acceptance model yang dikembangkan oleh Davis ini. Tentu saja karena dia menggunakan teknologi acceptance model, maka tentu eh, tentu dia harus memasukkan variabel-variabel eh, variabel-variabel yang tadi sudah saya sebutkan di pembahasan sebelumnya. Nah, lalu kemudian peneliti ini ya, dia untuk menganalisis itu dia eh, dia mengembangkan kuesioner gitu ya. Dia mengembangkan kuesioner. Nah, kuesionernya itu seperti ini. Nah, ini ada file profil respondennya. Nah, ini. Lalu ini dia mengembangkan kuesioner. Nah, kuesionernya ini itu ada variabel easy of use ya, kemudahan pengguna, ya, kemudahan penggunaan, ada manfaat yang dirasakan, usefulness, ya, lalu ada penggunaan secara actual system of use, ya, salah satu variabel juga dari TAM, lalu ada minat pengguna, itu dia menggunakan minat pengguna ya, salah satu bagian dari behavioral intention to use ya. Nah itu. Nah lalu kemudian dia memasukkan satu variabel baru yang dinamakan keamanan, security gitu ya. Nah, security. Jadi ini sebenarnya dia menggunakan model TAM ini ya. Dia menggunakan model TAM, teknologi acceptance model, tapi dia modifikasi dengan memasukkan satu variabel lain yang disebut dengan variabel security gitu ya. Nah, setiap variabel ini itu memiliki indikator atau item ya. Misalnya kemudian pengguna ini kan ada indikator, ada 5 indikator ya. Misalnya Shopee mudah digunakan dan sekian dan selanjutnya. Lalu di manfaat ini ada 4 indikator atau item. Lalu di penggunaan secara aktual ada
3 indikator, minat ada 3 indikator, security ada 3 indikator. Nah, dia buat kuesioner seperti ini. Nah, lalu pernyataannya seperti ini, responnya itu ada sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, ini kemungkinan kalau sangat tidak setuju mungkin diberi nilai 1 ya, tidak setuju itu diberi nilai 2, netral diberi nilai 3, setuju diberi nilai 4, sangat setuju diberi nilai 5. Mungkin seperti itu ya. Nah, ini. Jadi, untuk membuat penelitian kuantitatif, analisis penerimaan pengguna, si peneliti membuat kuesioner seperti ini ya. Nah, kuesionernya ini diambil variabelnya itu kan dari term ini ya. Term ini lalu ada indikator-indikatornya. Seperti ini ya. Seperti ini ya, sudah dibuat seperti ini. Nah, lalu ini sudah ada hasil gitu ya, hasil. Nah, ini adalah hasil. Nah, ini adalah hasil dari hasil data dari kuesioner yang ini. Ini hasil data dari kuesioner yang ini. Jadi kuesioner ini disebarkan oleh peneliti kepada 85 responden gitu ya. 85 responden yang menggunakan Shopee Pay gitu ya. Yang menggunakan Shopee Pay. Nah, ini lalu mereka mengisi kuesioner itu, hasilnya seperti ini, datanya seperti ini. Nah, PE ini adalah apa ya? PE ini coba saya lihat PE ini apa. Nah, PE ini adalah ini kemudahan penggunaan ya, perceived ease of use ya, PE ini. Lalu ada PU. PU ini adalah usefulness ya, perceived usefulness PU. Lalu ada AU. AU ini adalah aktual ya, aktual system use ya. AU ini aktual system use. Lalu kemudian ada BI. BI ini adalah BI ini adalah ini. BI ini adalah ini behavioral intention ya. Nah, B ini adalah behavioral intention, lalu SC ini adalah security atau keamanan. Nah, ini hasil datanya seperti ini. Jadi ada 84 ya, bukan 85, 84 responden gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, lalu langkah berikutnya, data ini kan harus dianalisis gitu ya. Nah, data ini kan harus dianalisis. Nah, peneliti ini kemudian menganalisisnya ya, mengujinya itu menggunakan structural equation modeling ya, menggunakan structural equation modeling ya, structural equation modeling, dan software yang digunakan itu adalah SmartPLS. Nah, data ini sudah saya masukkan ke SmartPLS dan modelnya seperti ini, teman-teman. Nah, modelnya seperti ini. Ya. Modelnya seperti ini. Nah, jadi di model ini kalau kita lihat ini kan mirip dengan model yang dikembangkan oleh si Davis tadi kan. Nah, cuma ini kan dimodifikasi oleh peneliti dengan menambahkan variabel security gitu ya. Cuma modelnya kan sama seperti ini gitu. Nah, di model ini itu ada beberapa hipotesis yang dikembangkan ya. Misalnya ini ada beberapa pengaruh langsung ya. Ada beberapa pengaruh langsung, yaitu pengaruh dari kemudahan ini, ease of use terhadap behavioral intention, lalu usefulness, kebermanfaatan itu terhadap pengaruh kebermanfaatan terhadap behavioral intention, dan pengaruh security terhadap behavioral intention. Lalu dari behavioral intention ini berpengaruh terhadap actual system of use. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada 3 pengaruh langsung, lalu ada juga 3 pengaruh tidak langsung. Nah, behavioral intention to use ini ya, kalau dalam model ini ya, ini dia berperan sebagai variabel mediasi ya. Dia berperan sebagai variabel mediasi atau variabel perantara. Nah, ini ada
sebagai variabel perantara dari perceived easy to use ke actual system. Nah, ini jadi seperti ini. Oke, nah seperti ini modelnya. Nah, lalu kemudian kita ingin menguji ya hipotesis-hipotesis yang sudah dihipotesiskan gitu ya. Kita ingin menguji apakah hipotesisnya ini bisa diterima atau tidak gitu ya. Hipotesis itu bisa diterima atau tidak gitu. Nah, di dalam Smart PLS ini sebelum kita menguji hipotesis itu kita perlu menguji apakah model ini valid atau tidak gitu, valid dan reliable atau tidak, terutama indikator-indikatornya ini. Nah, sehingga di dalam Smart PLS itu kita perlu menguji dulu misalnya validitas dan reliabilitasnya ya, menggunakan ini. Nah, menu calculate, pilih PLS SEM algorithm, lalu kita lihat apakah valid atau tidak outer loadingnya. Ini outer loadingnya ternyata indikator-indikatornya ini valid semua karena nilainya hijau semua gitu ya, valid gitu. Nah, kita juga bisa melihat di reliabilitas dan validitas konvergennya. Nah, reliabilitasnya juga semuanya hijau karena di atas 0,7 gitu ya. Lalu average variance extract-nya juga hijau di atas 0,5 gitu. Nah, kita lihat discriminant validity-nya. Nah, discriminant validity-nya itu ada satu angka itu yang merah gitu. Nah, ini adalah heterotrite monotrite ratio HTMT. Nah, HTMT ini syaratnya itu adalah bahwa nilai-nilai ini tidak boleh di atas 0,9. Nah, kalau dia di atas 0,9 maka dia akan merah gitu. Nah, merah ini adalah korelasi antara actual system use dengan perceived of usefulness. Ini merah gitu. Nah, coba kita lihat Fornelli-Lakers criterion masih untuk discriminant validity, itu ternyata nilai yang di atas itu memang lebih besar daripada nilai yang di bawah, sehingga untuk kriteria Fornelli-Lakers criterion itu valid. Cross loading juga kemungkinan valid ya. Cross loading juga kemungkinan valid. Nah, yang belum valid itu adalah ini karena HTMT ini, karena ada satu nilai yang merah gitu. Lalu bagaimana cara kita membuat ini valid? Nah, ini bisa kita menggunakan nilai korelasi ya. Nah, saya kembali. Nah, kita bisa ke nilai korelasi. Misalnya saya pilih file ini, cari korelasi. Nah, ini korelasi ini. Saya copy to Excel. Saya akan paste di Excel ini. Nah, kita bisa melihat nilai korelasi antara saya harus kembali lagi ke sini, saya calculate lagi. Nah, kita harus lihat korelasi antara actual system use dengan dari AU dengan PU ya, AU dengan PU. Nah, ini kita lihat AU dengan PU. Nah, ini kita lihat ini PU yang ini PU. Nah, jadi kemungkinan ini ya. Ini kan PU. Nah, AU-nya yang ini. Nah, ini AU. Ini AU. Berarti nilai yang ini yang akan kita cari ya. Ini. Nah, kita kemungkinan akan menghapus indikator yang menyebabkan HTMT-nya itu merah gitu ya. Yang menyebabkan HTMT itu merah. Nah, kita akan menghapus indikator gitu ya. Apakah indikator yang ada di PU, di usefulness, atau indikator yang ada di actual of use gitu ya, actual system use gitu. Nah, kita akan menghapus salah satu indikator dari situ ya, Nah, ini saya akan copy, saya masukkan ke sini. Nah, lalu ini AU, ini saya copy, saya masukkan di sini. Saya paste di sini. Nah, lalu langkah berikutnya apa? Oh, salah ini ya. Ya, salah. Jadi, yang akan kita lihat itu yang ini ya. Yang ini tidak kita pakai. Ini delete saja. Delete.
Jadi ini. Nah, cara kita melihat apakah ada indikator yang perlu kita buang itu adalah dengan mencari rata-rata ya, rata-rata dari masing-masing, dari semua nilai ini, baik yang sisi sebelah kanan kanan ini ataupun yang di sebelah bawah. Nah, average. Nah, lalu kita akan cari rata-rata yang ini. Nah, lalu saya bawah, lalu yang ini juga, yang di bawah ini. Nah, lalu saya akan coba membuat 2 desimal saja ya. Nah, ini 2 desimal. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan mana indikator yang akan kita buang gitu? Nah, cara menentukannya itu adalah kita lihat mana rata-rata yang paling tinggi gitu ya. Nah, ternyata rata-rata yang paling tinggi itu adalah yang ini, 0,63 ini. Berarti indikator PU1 ini yang akan kita buang gitu. Nah, indikator PU1 ini akan kita buang. Jadi kita kembali ke sini, kita kembali ke ini, ke model, kita buang indikator PU1 yang ini. Nah, kita buang. Lalu kita kalkulasi lagi. Kita mau lihat apakah sudah valid atau belum HTMT-nya. Kita lihat discriminant validity. Nah, HTMT-nya sudah di bawah 0,9, berarti sudah valid. Nah, formula criterion juga sudah bagus. Lalu auto loading-nya juga semua hijau. Construct reliability-nya juga semua hijau semua nih, termasuk AV-nya juga hijau. Nah, kalau sudah hijau semua seperti ini, ya, oh ya, ada nilai-nilai yang lain yang perlu kita lihat juga, misalnya collinearity statistik. Nah, ini tidak boleh lebih dari 5. Nah, ini kita lihat tidak ada yang di atas 5 kan nilainya untuk ini outernya. Lalu innernya juga kita lihat ini tidak ada yang di atas 5. Lalu kita lihat model fitnya juga bagus. Nah, sehingga kalau validitas dan reliabilitasnya sudah bagus, ya, sudah bagus, maka kita bisa melanjutkan ini ke tahap analisis atau uji hipotesis gitu ya. Nah, kita ke calculate, lalu kita bootstrapping. Nah, oke. Nah, lalu di mana hasilnya yang bisa kita lihat? Itu ada di path coefficient yang ini. Nah, ini path coefficient ini memperlihatkan pengaruh langsung ya. Memperlihatkan pengaruh langsung. Nah, misalnya di sini kita lihat behavioral intention to use itu, kalau kita lihat p-values-nya itu di bawah 0,05 dan hijau kan, berarti behavioral intention to use ini berpengaruh terhadap aktual sistem use gitu ya. Nah, behavioral intention to use ini berpengaruh terhadap aktual sistem use. Lalu easy to use itu berpengaruh terhadap behavioral intention to use. Nah, itu berarti bahwa easy to use itu memang mempengaruhi penerimaan seseorang gitu ya. Mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap Shopee Pay gitu ya. Karena ini kan penelitian tentang penerimaan seseorang terhadap Shopee Pay. Sehingga, nah ini kita lihat, perceived of usefulness itu juga berpengaruh terhadap intention to use, behavioral intention to use. Nah, kalau kita lihat dari model ya, dari model, ini tidak bisa dibuka. Kalau kita lihat dari model yang ini, nah, behavioral intention to use dan actual system use ini merupakan dua aspek dari penerimaan, ya, dua aspek dari penerimaan seseorang terhadap teknologi. Nah, penerimaan seseorang terhadap teknologi itu diwakili oleh variabel behavioral intention to use dan actual system use. Nah, sedangkan easy to use, usefulness, security ini adalah bagian-bagian dari motivasi ya, user motivation gitu ya. User motivation. Nah, easy to use, usefulness ini bagian dari motivasi gitu ya. Kalau tidak salah, bagian dari motivasi gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat hasil ya, easy to use, usefulness to use itu semuanya berpengaruh terhadap behavioral
intention to use, ya, sehingga kita dapati bahwa memang penerimaan responden ini terhadap Shopee Pay itu memang dipengaruhi oleh dua hal ini gitu ya, oleh easy to use dan juga usefulness-nya ini. Nah, sedangkan security ini itu tidak berpengaruh terhadap behavioral intent to use, sehingga memang bisa kita lihat bahwa responden ini tidak terlalu mempersoalkan ya keamanan dari Shopee Pay ya. Untuk mereka keamanan dari Shopee Pay itu tidak terlalu berpengaruh kepada mereka, terutama soal penerimaan mereka terhadap Shopee Pay gitu ya. Nah, yang berpengaruh itu justru easy to use-nya dan juga usefulness-nya gitu ya. Nah, ini kalau pengaruh langsung, ada juga pengaruh tidak langsung gitu. Nah, pengaruh tidak langsungnya bisa dilihat di sini. Ini pengaruh tidak langsung. Nah, pengaruh tidak langsung ini, behavioral intention to use ini sebagai variabel mediasi gitu ya. Dia memediasi pengaruh dari security, perceived easy to use, perceived usefulness ini terhadap actual system use. Nah, ini kalau kita lihat, behavioral intention to use ini hanya memediasi yang dua ini, easy to use dan usefulness ini saja terhadap actual system to use. Sedangkan security ini tidak. Sehingga memang security ini bukan variabel yang berpengaruh ya terhadap penerimaan seseorang terhadap Shopee Pay gitu. Nah, yang berpengaruh itu adalah ini, easy to use sama usefulness ini. Nah, sehingga memang ya itu, security tidak terlalu berpengaruh penting gitu ya. Jadi menurut pengguna Shopee Pay, ya dia tidak terlalu mempermasalahkan apakah Shopee Pay itu aman atau tidak gitu ya. Dia tidak terlalu mempermasalahkan itu. Nah, tetapi untuk pengguna Shopee Pay, kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan itulah yang lebih berpengaruh terhadap penerimaan dia terhadap Shopee Pay gitu ya. Nah, itu yang kalau kita bisa lihat dari hasil itu seperti ini ya. Hasilnya seperti itu gitu. Nah, dari sini itu sebenarnya kita bisa menganalisis hal lain juga. Misalnya kita menganalisis soal important performance map analysis. Kita ingin melihat variabel-variabel mana yang penting dan sangat diharapkan ya untuk mengakomodasi penerimaan itu ya, mengakomodasi penerimaan. Nah, misalnya ini ya, misalnya saya mau ambil yang actual system of use ini. Nah, kita bisa lihat variabel-variabel mana yang penting dan juga performanya tinggi untuk mendukung aktual sistem use ini. Nah, untuk mendukung aktual sistem use. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya, kan kita bisa membelah ini jadi beberapa kuadran, 4 kuadran gitu ya. Misalnya kalau kita belah dari sini kan, kita belah ini. Kalau kita belah ini kan berarti ini adalah kuadran. Nah, belahnya ada 4, satu di sini, lalu yang ini juga ini. Jadi ada 4. Nah, yang kuadran yang ini bisa kita katakan ini kuadran 1 ya. Nah, kuadran 1 ini adalah kuadran yang variabel itu dia penting ya, dia itu penting untuk mendukung aktual sistem use dan juga performanya tinggi sehingga variabel ini perlu dipertahankan. Nah, ini kan kalau kita lihat ini merah, berarti behavioral intent to use. Nah, berarti behavioral intent to use ini itu adalah variabel yang penting untuk mendukung aktual system use ya, untuk mendukung aktual system use. Tanpa adanya behavioral intention ini, maka actual system to use ini akan akan lemah gitu ya, akan lemah ya. Jadi behavioral intention to use ini mendukung sekali untuk aktual system use ini. Kalau seandainya ya behavioral intention to use ini performanya rendah, maka akan menyebabkan aktual system use-nya juga rendah gitu.
Tetapi kalau behavioral intention to use-nya ini tinggi, performanya tinggi, maka itu akan menunjang, akan mendukung aktual sistem use, akan menambah apa ya? Ya, akan mendukung gitu, akan mendukung aktual sistem to use. Nah, sedangkan variabel-variabel yang lain itu ada di kuadran yang lain ini. Nah, kalau kita misalnya kita buat ini kuadran 1, lalu ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4, maka bisa kita katakan variabel-variabel ini ada di kuadran 4. Nah, mereka ini ada di kuadran 4, itu artinya apa? Artinya, variabel-variabel ini tidak terlalu penting ya. Tidak terlalu penting untuk mendukung aktual sistem use. Tetapi performanya tinggi gitu, performanya tinggi. Mungkin saja variabel-variabel ini itu justru mendukung behavioral intent to use, sehingga mungkin kita buat important performance analisisnya untuk behavioral intent to use ya. Kita lihat. Nah, memang betul saja gitu ya. Jadi di sini kita lihat, nah ada dua variabel yang sangat mendukung behavioral intent to use, yaitu variabel usefulness dan easy to use ya. Usefulness dan easy to use. Nah, jadi dua variabel ini itu variabel yang penting untuk menunjang behavioral intent to use ini. Nah, untuk menunjang behavioral intent to use ini. Nah, karena itu performance mereka ini harus tinggi supaya bisa mendukung behavioral intent to use. Nah, kalau performance mereka rendah, maka tentu behavioral intent to use ini juga akan rendah gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini saja video saya. Untuk saat ini memang videonya sangat panjang karena video ini saya buat atas permintaan seorang teman ya. Oke, saya kira video saya seperti ini saja. Semoga video saya ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.